Ini saya punya pure sine wave inverter ya, inverter jenis high frequency, merek Kotek. Saya sudah memiliki inverter ini selama 2 tahun. Overall berjalan normal, tapi isu dari dulu itu, dari waktu saya beli, karena saya belinya bekas, dia itu fan-nya tidak mau menyala alias mati. Nah, ini baru saya pakai lagi nih. Sebelumnya saya pakai kipas eksternal, saya taruh di sini, terus saya tambah di sini. Karena saya tidak sempat untuk memperbaikinya, jadi saya pakai lewat jalan pintas saja. Mungkin presentase singkat kali ini bagaimana cara memperbaiki inverter pure sine wave atau sejenisnya yang kipasnya tidak mau menyala, tidak menyala sama sekali meskipun heatsink sudah panas. Nah, ini bisa saya buka. Oke. Nah, ini masih menyala ya. Ini kabel masih terhubung ke TV masih menyala. Dan ini sudah panas ya. Ini merek Kotek pure sine wave ya, inverter, dayanya itu 350 watt. Nah, ini udah panas sekali. Ini panas semua ini. Ini heatsinknya sudah panas. Dan kita cek voltasenya. Oke, 244 volt, 243 volt. Ini bisa disetel ya, bisa disetel menjadi 220 volt atau 230 volt lewat trigger yang ada di sini. Ini ya, ini triggernya. Tapi isu yang saya dapat sampai sekarang itu masih di soal fan-nya yang tidak mau menyala sama sekali. Nah, seperti ini ya tampaknya. Nah, oke, saya akan beri memberi tips sekaligus memperbaiki bagaimana caranya biar fan-nya ini bisa menyala. Meskipun kita tidak lagi menggunakan temperatur sensor ya, mungkin temperatur sensornya yang ada di sini nih. Ini yang putih di bawah mungkin temperatur sensornya. Terus ini heatsinknya yang menghadap ke langsung dari kipas ya, mungkin menyembur keluar mungkin, atau disedot, mungkin ditiup, ataukah kita bisa tambah mungkin di sini fan kecil ini biar heatsinknya lebih dingin. Nah, oke. Ini masih nyala ya, masih nyala. Oke, kita matikan dulu biar amannya, kita matikan. Oke, sudah mati ya. Sudah mati. Terus saya coba lepaskan dari baterai ini. Saya lepaskan dulu. Nah, ini daya yang masih ada dalam kapasitor ini perlu dibuang juga. Ini yang ada dalam kapasitor ini sudah mesti perlu dibuang ya. Perlu dibuang menggunakan fan ini aja ya. Kita buang. Oke, sudah terbuang ya, sudah habis. Jadi sudah aman. Sudah bisa dibongkar. Kita cabut dulu ini ya, konektornya, konektor outputnya. Konektor ini mungkin kita cabut ya. Kita cabut terus. Nah, sudah kelihatan ya ini konektornya. Kita cabut konektornya dan ini kita cabut. Sebelumnya saya perlihatkan ini spesifikasinya. Merek Kotek, made in Taiwan ya. Sine wave. Ini kita cabut. Oke, kita
kita sudah dapat ya, sudah kelihatan motherboardnya seperti ini. Sekarang kita lepas bautnya. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita lepas. Kita sudah dapat motherboardnya ya, seperti ini. Ini belum pernah saya servis, belum pernah saya bongkar, dan belum pernah saya ganggu gugat. Dan kalau soal pakainya ya lumayan sering karena setiap pemadaman saya pakai. Dan yang paling saya jengkelkan itu ketika dia sudah mulai panas akan otomatis mati. Nah, permasalahannya kenapa fan-nya tidak bisa menyala padahal proteknya sudah ada. Protek panas berlebihnya sudah ada, kenapa nggak bisa nyala? Nah, itu jadi masalah. Nah, untuk mengatasi hal itu mungkin saya bisa rekondisi atau modif sedikit ya. Saya modif di jalur fan-nya, mungkin ini jalur fan ini mungkin bisa saya cari voltase 12 volt atau 24 volt karena saya punya fan yang outputnya di inputnya 24 volt. Mungkin bisa saya ganti dengan model yang di sana tadi. Jadi kita bisa mulai dari sekarang. Kita pasang dulu inputnya, terminal positif dan negatif ke baterai. Oke, kita sudah dapat ya, sudah koneksikan di sini di switchnya, saklarnya kita sudah aktifkan, dan avometernya juga, avometer saya lagi kehabisan baterai, jadi visibilitasnya kurang memadai. Gak apa-apa ya, mungkin bisa kelihatan. Dan switchnya tadi saya lihat itu ada di bagian sini, bagian ini. Dia mengarah ke kapasitor ini, satu kapasitor, dan ini dua transistor ya, dan mengarah lagi ke input ke kapasitor. Dan ini mungkin yang jadi masalah, saya kurang tahu ini apa ya, MOSFET, transistor ya, saya kurang tahu karena labelnya juga kayak buram gitu. Nah, ini mungkin saya hitung dulu, atau mengarah ke bagian ini, atau yang ini rusak. Karena kebanyakan yang saya alami itu, yang saya servis inverternya itu pada bagian transistornya yang rusak. Nah, sekarang kita koneksikan dulu ke baterai. Oke, sudah masuk ya, inputnya terbaca 24,95. Terus kita nyalakan, pastikan semua tidak ada tidak ada bersentuhan besi atau semacamnya, karena modul ini sudah aktif. Jadi kita nyalakan. Oke, sudah nyala ya. Sudah nyala, terus kita cek tegangan output. Oke, di sini menunjukkan 0,41 milivolt ya. Jadi tidak ada daya. Sini tidak ada daya. Oke. Sekarang kita cek di sini 11,95 ada daya ya. Ada listrik di sini. Ada listrik 12 volt. Terus kita cek di sini. Sama ada. Kita cek di sini. Ada sama ya. Terus mungkin kita cek diodanya ya, apakah terjadi short atau tidak.
terjadi short atau tidak, kita cek. Sini tidak ada. Terus kita cek yang ini. Tidak ada. Tidak ada. Di sini mungkin ya, ini yang jadi masalah. Kayaknya karena ini terjadi short. Kalau menurut saya nggak tahu kenapa bisa ya, nggak tahu. Biasanya kalau short ya itu biasanya kebakar, tapi ini tidak. Terus kalau kita cek tegangannya di sini, sorry. Oke, ini masih nyala ya, masih nyala. Jadi hati-hati. Di sini ada di sini. Di sini yang nggak ada. Jadi ini yang masuk ke sini ini tidak ada. Jadi masalahnya di sini. Masalahnya yang ada di sini. Terus kalau dicek di sini tegangan, di sini ada. Di sini ada. Ini ada ya. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini ada juga. Jadi masalahnya itu ada di sini. Nah, di sini saya bisa jumper. Yang ini mana ya? Ini. Yang ini ke sini. Jadi kalau saya garis di sini jelek nantinya ya. Takutnya PCB-nya jadi korosif, jadi teroksidasi dengan udara. Mending saya jumper aja melalui sini menggunakan kawat ini. Kita nyalakan ya. Oke, saya nyalakan dan saya pasang. Apakah fan-nya nyala? Nyala ya. Oke, nyala. Dan setelah itu saya matikan. Saya cabut. Jangan lupa kapasitornya dibuang. Oke, sudah aman, jadi kita bisa cabut kembali. Oh shit. Oke.
Oke, ini sudah ada ya, sudah siap semua. TV udah masih mati ya, kabelnya langsung terpasang ke TV. Ini baterainya saya tes untuk 24 volt, jadi saya seri 2. Dan kita lihat apakah fan-nya nyala. Apakah fan-nya nyala, kita lihat ya. Oke, kita nyalakan. Nah, kipasnya nyala. Kipasnya nyala, dia ngisap ya, ngisap. Nah, ya, ada ya. Ini. Oke, TV nyala. Oke, kita matikan lagi. Mati ya. Sekarang kita nyalakan lagi. Oke. Ini berdengung karena salah satu fan-nya ini ada yang patah. Jadi tidak seimbang, jadi terjadi getaran, jadi goyang ya, agak goyang. Oke. Jadi ini udah nyala. Oke. Ini ya, saya bagi-bagi tips buat kalian yang punya inverter merek apa aja, bisa ditiru. Nah, ini udah nyala ya. Udah nyala dari 2 buah aki. Terus kipasnya udah nyala. Ini masih aktif ya. Oke, ini mungkin saya bisa pakai nanti untuk project PLTS nanti, buat saya untuk PLTS 24 volt ya. Saya bisa gunakan dengan beban 300 watt ya, continue. Mungkin untuk lebih awetnya mungkin bisa saya pakai 200 watt ya. 200 wattan mungkin bisa pakai untuk lampu rumah atau kipas angin, TV, udah cukup ya. Nah, ini udah nyala, sudah bisa adem, ini udah dingin. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini yang saya buat. Mungkin kawan-kawan bisa subscribe, like, dan bagikan channel ini kepada teman-teman yang mungkin bermanfaat, bisa mencarikan solusi buat teman-temannya, biar lebih menambah pengetahuan kita tentang inverter jika terjadi kerusakan atau malfungsi atau sebagainya.